Sungguh ironis melihat bagaimana kondisi ekonomi yang semakin sulit membuat sebagian masyarakat di sana justru sibuk mencari pelampiasan dengan menghina Indonesia. Sulit menerima kenyataan bahwa Indonesia kini sudah jauh melesat ke depan. Adalah VT buat Konoha, hiburan buat para kaum-kaum Konoha. Ribuan nelayan tidak melaut akibat solar naik dari 17.000 menjadi 30.000. Gaji premium kini mula ditawarkan kepada anak muda bangsa Johor dengan kadar pendapatan mencecah RM4,000 ke atas bagi golongan graduan baharu. Sawit di Malaysia ini tidak ada masalah, di Indonesia bermasalah. Ini kenapa ya? Yang meminta kemerdekaan Maluku, kemerdekaan Aceh, dan kemerdekaan Papua. Maluku, Aceh, Papua ingin pisah dari Indonesia karena rupiah makin melemah. Namun statement daripada orang ini, Indonesia tetap pakai dolar, Malaysia panik katanya, geng. Sedangkan 3 wilayah ini ingin pindah, tak tahu masuk ke Malaysia ataupun masuk ke negara mana ini, geng. Biar mereka ekonominya aman, rakyatnya sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video dengan negara Malaysia, dengan ringgit Malaysia ini diolok-olok rupiah, geng, karena jatuhnya sangat teruk, bahkan tidak sanggup untuk mengolok-oloknya lagi, geng. Negara Malaysia mungkin sudah kasihan kepada negara Indonesia, geng, karena rupiah semakin jatuh ke dasar jurang, geng. Namun, geng, media Indonesia maupun juga konten kreator daripada Indonesia, ini bukan konten kreator namanya ya, geng, ya, kalau asal-asalan. Kenapa demikian? Iya, dia membuat statement ataupun membuat thumbnail seperti ini, geng. Indonesia stop pakai dolar, Malaysia langsung panik. Tarik susu di rakyat, ngamuk, demo besar. Apa ini? Ini statement macam apa ini, geng? Ini statement macam apa? Aduh, ini untuk menenangkan rakyat ataupun gimana ini konsepnya? Aduh, kita simak dulu, geng, bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, ya. Jangan lupa apa? Ketawa, bukan. Jangan ketawa dulu, kita simak dulu baru ketawa. Jangan lupa apa? Sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Bawa benda silahkan komen di bawah. Janji, jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Rupiah anjlok ke level 17.926 per dolar AS, terlemah di Asia. Padahal Kokori dan Benik selalu membahas tentang Malaysia, tapi rupiahnya tetap anjlok. Minimal ya Kokori, kau dengar ya Kokori, kau dengar ya. Minimal kalau kau membahas Malaysia terus, rupiahnya Anda itu naikkan. Ini tetap anjlok rupiahnya, kasihan deh lo. Sungguh ironis melihat bagaimana kondisi ekonomi yang semakin sulit membuat sebagian masyarakat di sana justru sibuk mencari pelampiasan dengan menghina Indonesia. Seolah-olah dengan merendahkan kita, masalah perut dan tekanan hidup di negara mereka akan hilang dengan sendirinya. Padahal jika mereka berani membuka mata lebih lebar, mereka akan melihat bagaimana wajah-wajah asli dari penduduk lokal perlahan tersingkir dari roda ekonomi yang kini didominasi oleh pihak asing. Sebuah tamparan keras bagi mereka yang selama ini terlalu nyaman dengan zona aman subsidi. Perasaan cemburu dan iri hati seakan menjadi bumbu utama yang membuat mereka semakin sulit menerima kenyataan bahwa Indonesia kini sudah jauh melesat ke depan dengan kemandiriannya yang nyata. Rasa sakit hati melihat negara kita terus berbenah dan menunjukkan taring di kancah internasional seolah membuat mereka kalap hingga lupa untuk membenahi rumah sendiri yang fondasinya mulai retak dihantam biaya hidup yang semakin mencekik.
Banyak di antara mereka yang terjebak dalam mentalitas instan, terus berharap uluran tangan kerajaan tanpa mau berjuang keras layaknya bangsa yang ingin benar-benar merdeka secara ekonomi. Mereka terlalu terbuai dengan keistimewaan yang diberikan, sehingga ketika bantuan tersebut mulai ditarik akibat situasi global yang tidak menentu, amarah dan kekecewaan pun meledak tanpa arah, menciptakan kegaduhan yang justru mempermalukan martabat mereka sendiri di mata dunia. Sulit menerima kenyataan bahwa Indonesia kini sudah jauh melesat ke depan dengan Lawak lah. Memang betul-betul lawak. Siapa yang buat VT? Itu adalah VT buat Konoha. Hiburan buat para kaum-kaum Konoha. Dia bilang di dalam VT tersebut, Indonesia telah melesit jauh ke depan. Iya, memang betul-betul melesit jauh ke depan. Buktinya, $1 sama dengan Rp18.000. Wow, jauh melesit. Bangun. Jangan tidur terus. Bangun, buka mata Anda. Aduh, dasar kaum halu. Guys, sudah baca berita ini? Ribuan nelayan tidak melaut akibat solar naik dari 17.000 menjadi 30.000. Sudah lebih seminggu, kapal-kapal nelayan di Pati, Jawa Tengah hanya terparkir di pelabuhan tanpa melaut, bukan karena cuaca yang buruk atau gelombang tinggi, melainkan akibat melonjaknya harga bahan bakar yang semakin memberatkan para nelayan. Harga solar non-subsidi yang sebelumnya sekitar 17.000 per liter kini mencapai 30.000 per liter. Selain harganya yang tinggi, pasokan bahan bakar juga semakin sulit diperoleh dan kondisi ini membuat ribuan nelayan berada di ambang kehilangan mata pencaharian. Biaya operasional untuk melaut terus meningkat sementara hasil tangkapan yang diperoleh tidak mampu menutupi pengeluaran yang harus dikeluarkan. Akibatnya banyak nelayan memilih tidak berlayar daripada menanggung resiko kerugian yang lebih besar. Situasi serupa juga dirasakan oleh para nelayan di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Di sejumlah pelabuhan, para nelayan tampak menghabiskan waktu memperbaiki jaring dan peralatan tangkap, sementara kapal-kapal mereka tetap bersandar karena tidak mampu beroperasi secara normal. Persoalan yang dihadapi bukan hanya mahalnya harga bahan bakar. Stasiun pengisian bahan bakar nelayan juga membatasi solar non-subsidi hingga 1.000 liter. Padahal untuk satu kali melaut, banyak kapal membutuhkan sekitar 3.000 liter. Ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan ini semakin memperparah kondisi nelayan. Jika persoalan ini tidak segera diatasi, dampaknya tidak hanya melumpuhkan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir, tetapi juga mengguncang keberlangsungan hidup ribuan keluarga nelayan yang menggantungkan masa depan mereka pada hasil laut. Ketika kapal tidak berlayar, bukan hanya mesin yang berhenti bekerja, tetapi juga harapan dan sumber penghidupan masyarakat pesisir yang ikut terancam. Ini bagaimana kasusnya Pak Presiden? Kata Bapak, orang desa nggak pakai dolar. Tapi saat dolar naik, orang desa langsung nggak bisa nafas, menderita, dan dapur mereka berhenti mengepul. Pernyataan apa ini, geng? Indonesia telah meleset jauh ke depan. Indonesia stop pakai dolar. Malaysia panik. Ingin pakai mata uang apa Indonesia sekarang ini? Ini, ya, Indonesia lagi meleset ke depan. Bukan ke depan, namun ke jurang. Ke jurang kematian. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Lihat, para nelayan-nelayan sekarang ini lagi mogok masal. Kalau mogok bahasa Malaysianya apa ya? Pokoknya berhentilah tidak melaut karena dolar sekarang 30.000 per liter. Bayangkan 30.000 per liter, geng. Wah, sangat mahal sekali ya. Dari 17 sampai ke 30.000. Wah, dulu yang mengolok-olok negara Malaysia, lihat sendiri sekarang seperti apa negara kita, geng. Nah, kalian harus buka mata kalian ya, geng ya.
biar kalian itu bisa menerima fakta apa yang ada di lapangan kayak gitu ya geng ya. Kalian kalau membuat VT itu yang betul-betul lah kayak gitu ya geng ya, jangan asal-asalan seperti ini gak ada mukanya membuat konten, nanti kalau kita katain SDM rendah kalian tidak terima. Nah, oke geng, Ikinya akan mereaction beberapa video lagi. Jom kita simak dulu, ini akan memukul fakta untuk kalian semua. Let's go. Gaji premium kini mula ditawarkan kepada anak muda bangsa Johor dengan kadar pendapatan mencecah RM4,000 ke atas bagi golongan graduan baharu. Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Ghazi berkata senario itu sekaligus menyaksikan mereka tidak lagi perlu berhijrah ke negara jiran seperti Singapura atau luar negeri Johor seperti Kuala Lumpur demi kelangsungan hidup. Beliau berkata penawaran pendapatan lebih kompetitif itu akan disesuaikan mengikut kelayakan akademik dan tahap kemahiran teknikal yang dimiliki oleh setiap pemohon. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Ayuh Johor Mahasiswa di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia di Batu Pahat pada Khamis 4 Jun. Onn Hafiz berkata lonjakan penawaran gaji premium itu didorong oleh inisiatif Zon Ekonomi Khas Johor Singapura yang bertindak sebagai pemangkin utama kepada pembangunan ekonomi negeri ketika ini. Sawit di Malaysia ini tidak jadi masalah, di Indonesia bermasalah. Ini kenapa ya? Padahal sama-sama sawit, tapi hasilnya beda total. Aku kerja di Malaysia selama 2 tahun ya. Aku lihat sendiri sawit di sini itu tidak banyak masalah seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia ya kabut asap lah, ya penebangan liar lah, ya longsor, banjir, macam-macam. Di sini tebang satu pohon, ganti satu pohon. Ada sanksi, ada denda, jelas. Jadi 1 hektar pohon sawit itu ada sertifikatnya. Di Indonesia itu sebenarnya ada sertifikatnya, cuma 60% saja. Dan lagi, kalau di Indonesia menebang pohon itu tidak ada diganti. Jadi nebang pohon ya udah kan tebang aja. Siapa yang mau tanam, siapa yang mau ganti. Kalau di sini tebang satu pohon mesti ganti satu pohon. 1 hektar mesti ada sertifikat. Indonesia cuma 60% saja. Dan faktanya di Malaysia ini lahan sawit itu 5,9 juta hektar. Ini 100% sertifikat, ya kan, terverifikasi. Di Indonesia itu lahan sawit 14,9 juta hektar. Dan yang tersertifikasi itu cuma 60% saja. Di data 2024 saja, akibat lahan sawit itu sudah 1.200 kasus banjir, 600 lebih kasus longsor, belum lagi kasus lainnya. Jadi kalau di Malaysia sawit itu rezeki, di Indonesia jadi masalah. Dan ini bukan salah sawitnya, tapi salah sistemnya. Nah, kalian juga tinggal di kawasan dekat kebun sawit tidak? Coba komennya. Yang meminta kemerdekaan Maluku, kemerdekaan Aceh, dan kemerdekaan Papua. Kamu mungkin tidak tahu, karena lu lagi asik santai-santai kena tipu propaganda busuk dari media-media ini, penjilat George Soros. Tapi faktanya, lu mau bilang Benix hoax, Benix gak mungkin Papua merdeka, Benix gak mungkin George Soros mau menyerang Indonesia, tidak mungkin George Soros mau mengambil Papua, tidak mungkin Amerika Serikat Australia membutuhkan gunung emas yang ada di Papua. Tunggu dulu, beberapa hari yang lalu di New York, Amerika Serikat itu sedang berjalan sidang PBB internasional, dan di dalam meeting itu teman-teman tahu sudah muncul wujud aslinya oknum-oknum yang meminta merdeka Papua, yang meminta merdeka Maluku, yang meminta merdeka Aceh. Lu boleh gak senang sama gua, lu boleh gak setuju, gak mungkin asing mau mengacaukan Indonesia, gak mungkin George Soros mau memecah belah Indonesia, tapi faktanya hari ini berbicara. Apa yang gue bilang semua jadi kenyataan. Mereka semakin terbuka, semakin transparan dengan agenda mereka untuk memecah belah bangsa Indonesia. Lihat video ini. Alright, distinguished delegate, respects elders, let's wake up. My name is Tengku Fajri Krung, and I proudly represent the indigenous people of Aceh, Sumatra. Indonesia exploits our homeland, taking vast resources only to finance both its civil and military operations aimed at destroying our work, our culture, our environments, and our life. Ya pastinya Maluku, Aceh, Papua itu lagi panik ya geng ya, karena rupiah jadi ke jurang kayak gitu ya geng ya. Maluku, Aceh, Papua ingin pisah dari Indonesia karena rupiah makin melemah. Namun statement daripada orang ini, Indonesia tetap pakai dolar, Malaysia panik katanya geng. Sedangkan 3 wilayah ini ingin pindah, tak tahu masuk ke Malaysia ataupun masuk ke negara mana ini geng, biar mereka ekonominya aman, rakyatnya sejahtera.
Bukan propaganda, Beni. Itu memang dari dulu mereka ingin merdeka karena ketidaksejahteraan rakyat dan ketidakadilan bagi seluruh rakyat Indonesia kayak gitu loh, Beni. Ya, jadi mereka kecewa dengan kepemimpinan yang sekarang, mungkin yang tahun dulu kayak gitu. Bukan propaganda, ini memang sudah dari dulu ingin merdeka kayak gitu sebelum adanya George Soros kayak gitu ya. Jadi jangan salahkan Jostro media asing dan lain sebagainya, bukan. Karena mereka ingin juga merdeka, Benny. Kayak gitu ya. Jadi gimana tanggapan kalian semua, geng? Apakah kalau Aceh mungkin ya, mungkin menurut ikinya, kalau mereka tidak bisa mengelola negaranya, mereka akan bergabung ke negara Malaysia. Mungkin lah. Kalau Papua tidak mungkin lah, terlalu jauh lah. Gimana mau gabungnya itu mengurusnya nanti terlalu jauh ya, geng ya. Kalau Maluku bisa jadi juga lumayan dekat dengan Malaysia kayak itu. Kalau dia bisa membangun negara sendiri, suku oke lah. Namun janganlah ketiga bangsa ini janganlah berpisah dari Indonesia. Intinya sangat sayang kalian semua. Marilah kita tetap sabar dan sabar kayak gitu ya, geng ya. Meskipun pemerintah kita tidak bisa mengontrol kesejahteraan rakyat kita. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.